Ya, di tanggal 14 bulan Mei, teman-teman ya, jam 21.43 ya. Mohon maaf teman-teman ya, agak telat untuk mengupdate emiten ya, ada keperluan tadi sebentar. Baik, IHSG kita di angka 6.979,88 atau naik 147 poin, sekarang 2,15%. Keren teman-teman. Dan per hari ini luar biasa, asing masuk 2,8 triliun. Wah, keren teman-teman ya. Ya, sih kita bagus teman-teman hari ini, masuknya keren. Tunggu sampai 3 hari teman-teman, 3 hari sampai 4 hari, soalnya di 3 hari ini, dia selalu ada penurunan kembali ya, ada penjualan kembali, tapi per hari ini luar biasa ya. Asing, net buy-nya lumayan gede teman-teman, 2,8 triliun. Dan sebenarnya sangat gembira sekarang 16,1 triliun ya transaksi hari ini. Jadi ya kita hijau, mudah-mudahan tidak terjadi penurunan teman-teman ya. Ini kalau gap-nya sangat lebar sekali teman-teman, mudah-mudahan ini buat masa depannya ya. Dikit lagi nih teman-teman ya, ke angka 7.100-nya untuk tanda-tanda mulai. Ini kalau harus break di sini teman-teman, harus break di angka 7.200, 7.300 lah teman-teman ya, di MA 200-nya nih. Bisa uptrend ya, bisa sampai ke angka 8.000 lah mudah-mudahan teman-teman ya, ke angka 8.000. Baik, karena si IHSG kita udah hijau, terus asing sudah mulai masuk, positif aja teman-teman ya. Uptrend sekarang sudah berapa dari mulai tanggal 8 April ya. Jadi titik balik itu tanggal 8, tanggal 9 April teman-teman. Itu adalah titik balik daripada IHSG kita. Yang tragedi tanggal ini ternyata dia adalah memberikan sinyal teman-teman. Ke bawahin langsung dikatasin pakai gap juga. Baik, kita langsung aja ke emiten teman-teman berikutnya. Tapi sebelumnya yang bagi yang belum dibahas teman-teman ya, ada beberapa emiten, mungkin dari Bro Longsongmen juga, komentarnya terima kasih, hadiah terima kasih, sama-sama Bro ya. Dari Bob Susilo 9758 juga DAS, nanti kita bahas DAS. Dari Bro Arfan juga Excelnya kita bahas nanti ya. Dari Cinta Stephen 3297, nanti kita bahas RAM untuk harga wajarnya. Baik, nah kalau yang sudah begini teman-teman berarti kan sudah dijawab. Nah, ini yang belum dijawab ataupun belum masuk ke watchlist ini, biasanya belum saya kasih tanda love, tapi sudah saya baca teman-teman ya. Nanti tinggal pas kasih tanda love ada notifikasi di teman-teman, tanda love berarti sudah masuk ke watchlist ini ya. Oke? Seperti itu teman-teman ya. Karena di sini saya tidak membalas dengan tulisan, kita balas dengan komentar melalui video. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang share, yang telah berikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Terus kepada teman-teman yang telah mendoakan, saya ucapkan terima kasih. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Serta yang telah memberikan donat berupa super thank, terima kasih. Selama ini ya, mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman semuanya. Baik, kita langsung aja. Seperti biasa teman-teman, saya minta 4 hal aja setiap harinya. Ingin membahas emiten yang terhubung dengan IHSG, cuma 4 bank aja teman-teman ya. Selainnya itu milik teman-teman ya. Per hari ini BBRI open gap up ya, pas banget di tanda kenaikannya, ini baru tanda kenaikan teman-teman ya. Ini baru tanda kenaikan, dia telah menutup PR di tanggal 8 ya. Jadi tanggal 8 baru ketutup hari ini dengan gap lebar sekali teman-teman ya. Ini suatu saat dia akan ke sini lagi, tapi mudah-mudahan ini adalah pertanda dia akan uptrend. Targetnya sedikit lagi teman-teman di angka 4.160 ya, di sini targetnya nih. Jadi ini bukan target tapi tanda kenaikan aja. Mudah-mudahan dengan dikasih tanda kenaikan walaupun turun bisa ke level 3.800 masih posisi aman teman-teman ya. Masih posisi aman. Mudah-mudahan dikasih gap lagi ya, bisa ke target langsung ke angka 4.150 ya. Mudah-mudahan teman ini istilahnya kena bullish juga sama teman-teman ya. Dan per hari ini 1,2 triliun poren masuk ke BBRI. Selama ini hanya masuk sedikit-sedikit, keluar sedikit-sedikit, tapi pas masuk, bagus teman-teman ya. Langsung masuk 1,2 triliun. Di sini ada KZ, JPYU, sama AK, sama CC, sama BK. Ya, BK sudah mulai masuk di sini. Tapi sayang banget RX keluar teman-teman ya. Tapi di sini diganti sama KZ sama YU, bagus teman-teman ya. Ini broker yang bagus juga teman-teman untuk emiten-emiten yang liquidnya besar banget teman-teman ya. Jadi ini kalau emiten-emiten biasa, kalau emiten-emiten yang besar teman-teman ya,
Nah, yang pegang KZ, ZP, YU, AK itu keren, teman. Apalagi kalau RX sudah bergabung di sebelah kiri lagi, udah dipastikan naik harusnya teman-teman. Target sedikit lagi teman-teman ya di angka 4150. Inilah target berikutnya. Oke. Jadi per hari ini asing net buy 1,2 triliun, sangat besar sekali teman-teman ya. Lanjut kita ke BBNI. BBNI jadi tanggal 8 sudah terbayar dengan lunas teman-teman ya. BBRI juga pas banget tanda kenaikannya dilewati teman-teman, saya hapus aja ya. Ini belum mencapai target kenaikan teman-teman di angka 4.450. Ya tanggal 8 juga ya, 14 April yang tanggal 8 udah ya. Ya mah udah kan, udah nggak punya PR tanggal 8 kan? Ya sudah nggak punya PR. Ini belum nyampe, cuma melewati tanda kenaikan aja yang satu di angka 4.210-nya, sedikit lagi teman-teman ya nyampe ke target kenaikannya. Oh, ini targetnya di angka 4.870 teman-teman untuk si BBNI ini, lumayan agak jauh juga ya. Nah, sedikit lagi teman-teman mencapai targetnya dan per hari ini pun 327,4 miliar poren masuk teman-teman dah. Untuk si bandar lokal pun sudah mulai ikut-ikut masuk ya. ZP CCAK maaf, ZP CCAK RX BK. Nah, RX sih sudah mulai masuk, BB keluar teman-teman. Sini BK tapi di BBRI sama di BBNI ini BK masuk, tapi RX kemarin maaf di BBRI keluar, tapi di BBNI dia masuk si RX ini teman-teman ya. Oke teman-teman, bagus ya. Sekarang sudah mulai bagus, mulai uptrend teman-teman. Apalagi kalau besok ditahan di angka 4.300-un, 4.310 pun masih aman teman-teman ya. Bergerak walaupun ke bawah, bergerak aman. BMRI sekarang teman-teman ya. BMRI. BMRI ya sudah masuk juga 668,3 miliar dan pas banget di tanda kenaikannya, bukan target teman-teman karena targetnya di angka 5.525. Ini hanya tanda kenaikan aja. Satu lagi tanda kenaikan di angka 5.200 dan bandar lokal pun sudah masuk 468.000 lot. BKCC masuk di 3 emiten teman-teman ya. BBRI, BBNI ya, BMR juga BK masuk, bagus teman-teman. RX di 2 emiten aja ya, BMRI sama BBNI. BB sama IU keluar, sayang banget ya. Ini sudah mulai berkumpul dengan baik teman-teman. Saya pikir bisa lah teman-teman besok ke angka 5.200 ya. Kalau dia turun ke level 4930 masih posisi aman ya. Nah, kalau udah turun ke sini lagi nih bahaya lagi nih teman-teman, bisa downtrend kembali gitu ya. Tapi kalau 4 bank ini dia loncat kodok teman-teman, artinya open gap up ataupun open gap down itu sudah biasa teman-teman. Yang penting teman-teman perhatikan aja MA10-nya ya. MA10, MA20-nya kalau masih menuju ke atas berarti itu posisi uptrend. Lanjut, ada plat biru teman-teman ya. Yang 3 tadi plat merah, sekarang plat biru ya. Kalau beca kemarin sudah dikumpulin bagus teman-teman per hari. Nah, per hari juga 528,1 miliar poren masuk. Kalau si beca ini dari mulai tanggal berapa nih? 30 April plus tanggal 25 April teman-teman, dia sudah maaf tanggal ya 30 sampai tanggal 25 itu terus dikumpulin sama bandar poren ya. Nih tanda kenaikan sudah mulai dilewati, satu saya hapus ya. Nah, sama teman-teman dia meninggalkan jejak penurunan. Tapi kalau turun ke sini masih aman, teman. Saya kasih tanda dulu ya. Biar nanti buat kedepannya kalau turun ke sini aman ya, masih aman teman-teman. Dia turun ke level 9.050 masih aman, ini tanda kenaikan di angka 9350, di angka 9.400 adalah targetnya. Jadi targetnya di angka 9.400-an teman-teman ya. Dan per hari ini keren banget, benar lokal ataupun asing terus akumulasi. Perhatikan nih ya, foreign dan lokal terus akumulasi. Saya pikir sih bisa lah teman-teman ke target yang selanjutnya ya di angka 9.400 lah teman-teman untuk BBCA ya. Oke teman-teman, jadi 4 bank ini hijau semua. Di sini ada si BK sama si RX masuk, cuman sayang banget di BBRI ya si RX keluar. Tapi di 4 bank ini ternyata BK terus ikutin, si KZ, ZP juga terus ikut teman-teman ya. Pertanda baik, mudah-mudahan besok sampai ke targetnya ya. Lanjut kita ke OMED teman-teman, ini langsung ke emiten punya teman-teman ya, OMED. OMED. Udah kalau 4 bank sudah naik, mudah-mudahan uptrend teman-teman. OMED tanda kenaikan 1, 2, 3 tanda kenaikan dilewati dengan baik, bahkan sudah menyentuh ya ke targetnya ya di angka 178 teman-teman ya. Ini target kenaikan tanda kenaikan 172-nya belum dilewati ya. Apabila lewat ke angka 158 hati-hati ya. Tapi kalau dia lewat di sini masih aman nih teman-teman nih.
ya. Yang punya OMED lewat di angka 160 masih aman ya kalau dia turun kembali contohnya gitu ya. Dan per hari ini Foreign sudah masuk. Ini yang saya tunggu-tunggu teman-teman ya. Foreign itu perhatikan masuk hanya hari ini aja. Dari bulan kapan nih? Dari bulan Januari pun tidak masuk Foreign ya, tidak masuk sama sekali. Dan terus net sell ya, sekarang sudah net buy teman-teman ya. 20 juta juga lumayan teman-teman ya. Si AK sudah mulai masuk ya. 1,5 ribu lot lumayan teman ya di angka 172, tapi sayang banget cecek keluar. Domestik LG sudah masuk lagi ya, si LG sudah masuk lagi, Aji tambah dengan AZ teman-teman sayang banget si KI keluar ya. Ini broker untuk bandar lokalnya bukan hanya si LG aja teman-teman, ternyata dia banyak juga teman ada si KI, ada si PD, ada si BQ juga ini ikutan di sini teman-teman. Si BQ itu yang kurang bersahabat teman-teman si BQ ini ya. Si BQ keluar nih. Keren sekarang si BQ bisa naikin ya. Si Agi tapi dimakan sama si Agi. Biasa kan suka dihajar nih si BQ, ternyata sekarang diizinkan karena si Bandar Poren sudah mulai masuk. AK bagus teman-teman ya. AKCC itu bagus. Oke teman-teman, isiannya sudah mulai bagus porennya ya, sudah mulai di up. Nah, mudah-mudahan besok bisa sampai targetnya ya. Apabila dia turun ke level 160 masih aman ya. Ini tanda kenaikan sudah mulai dilewati dengan shadow. Ya, dua tanda kenaikan bahkan ke targetnya pun dilewati. Ini target teman sini. Ya. Banyak teman kita yang nyangkut di angka 180-an ya, mudah-mudahan bisa sampai ke sini teman-teman di angka 191 ya. Mudah-mudahan ke 191 ya. Kita cek OMED di sini. Ya, masih posisi murah, aman dan tenang aja ya. Masih posisi aman. Ya, teman-teman ya, masih posisi aman, targetnya ke harga tengah aja teman-teman ya. Ke 200-an ya. Saya juga punya target di sini teman-teman ya. Di angka 190 di atas ada nggak? Ada kan di sini 210 nih targetnya teman-teman ya. Ya teman-teman seperti itu ya. Jadi si Omed ini memang sih sedikit barang lokal ada yang keluar, cuman sini barang Napora sudah mulai masuk. Mudah-mudahan dengan masuknya barang Napora ini menjadi lebih baik lagi bisa ke level 178 teman-teman ya untuk ke targetnya. Lanjut LMPI. LMPI masih posisi uptrend teman-teman, masih bagus ini. Ini tanda kenaikan sudah dibikin ya. Ini tanda kenaikan ada ya 137, posisinya lagi bagus ya. MA10 di bawah candle kan menuju ke atas. Cuman isian teman-teman, isian kurang baik ya. Ini si bandar lokalnya masih cenderung keluar ya di sini ya. Nih, masih cenderung keluar ya. Ini smart money sudah mulai masuk teman-teman ya. Ini biasanya saya sideways dulu. Berarti sini ya saya sideways dulu baru ada kenaikan. Ditunggu aja sampai target kenaikannya. Ini target saya punya di sini teman-teman. Ini target saya di angka 190. Nah, ini suka menyesuaikan teman-teman ya si LMPI ini ya. Menyesuaikan dengan apa? Dengan smart money ini. Perhatikan ya. Ketika smart money sudah numpuk, terjadilah kenaikan. Smart money numpuk terjadi kenaikan. Smart money numpuk terjadi kenaikan. Ditandai dengan sideways dulu, tapi posisi sekarang lagi uptrend. Mudah-mudahan dia ditahan ya di area sini nih, di area 121. Andai pun dia turun ke 121 masih aman. Kenapa? Karena masih MA20-nya masih menuju ke atas dan posisinya lagi uptrend sekarang ya. Ini tanda kenaikan sudah dibikin sama dia. Saya pikir sih untuk ke sini bisa lah teman-teman 148. Nah, dia punya shadow, teman-teman manfaatkan untuk shadow-nya ya. Manfaatkan shadow ketika naik. Cuman ini smart money belum ngumpul terlalu banyak. Tunggu sampai ngumpul banyak dulu teman-teman ya. Sampai ngumpul banyak dulu baru dia biasanya ada kenaikan. Perhatikan ya, ketika smart money masuk, gitu ya, lumayan ya. Manfaatin shadow-nya teman-teman. Target saya di angka 191 ataupun di tanda kenaikan 174. Terserah teman-teman mau ngambil yang mana ataupun di angka 147 ya. Itu untuk target LMPI ya. Domestik ada si KI bagus teman-teman per hari ini ya. Bagus nih. Teman-teman itu pada keluar. Smart money sudah mulai masuk walaupun sedikit. Tunggu sampai smart money masuk ke hijau agak tinggi dikit maka terjadilah kenaikan. Manfaatin shadow-nya. Ya, manfaatin. Artinya kalau manfaatin shadow itu ketika naik tinggi udah terima secukupnya. Kita harus bersyukur dengan apa yang didapat. Nanti ngambil lagi di bawah ketika dia sideways teman-teman ya. Dan smart money sudah mulai masuk. LMPI kita lihat posisi. Ya, posisi di bawah harga tengah berarti posisi murah. Targetnya ke harga tengah aja ya 160 ataupun di atas sedikit lah, tambah 180 cukup ya.
Kalau mau ke atas ya harus nunggu-nunggu agak lama dikit, teman. Ini posisi uptrend ya, posisi uptrend. Ya MA 200 masih di bawah MA 10 dan MA 20. Posisi lagi bagus, teman-teman ya. Saya pikir 191 bisalah teman-teman LMPI. Tinggal teman-teman bersahabat dengan waktu aja. Oke, LMPI bagus ya. Bumi, kita lihat Bumi. Apakah bisa tembus ke 200? Kita cek dulu. Bumi di mana? Bumi, matahari, langit, teman-teman ya. 10 tahunan, bumi dalam posisi masih murah, teman-teman ya. Wah, ini ke harga tengah aja lumayan 200 ya. Kita cek bumi ini tanda kenaikan sudah dilewati, ya sudah break, teman-teman ya. Nah, ini tanda kenaikan juga sudah pas banget di tanda kenaikan ya, 117. Target saya ke sini dulu, teman-teman, ke angka 135 sama ke angka sini nih. Ya, sedikit lagi targetnya tersampaikan di angka 119. Cuman sayang banget teman-teman ya, ternyata bandar lokal lagi jualan ya, bandar foreign pun demikian. Tapi ini posisi lagi posisi murah, baru keluar daripada supportnya ya, baru keluar artinya baru gitu kan, tinggal tunggu koreksinya aja. Kemarin sudah koreksi di area sini dan sekarang sudah break, tapi dengan keluar ya, keluar dari bandar-bandar forex sama lokalnya keluar, dia jualan terbaik di situ teman-teman ya. Volumenya kalau teman-teman volume sangat besar nih ya. Nah, domestik ada si RF, ada si MG teman-teman masuk ya lumayan nih. 1,4 juta lot berarti si MG serius nih. Si kakak sudah masuk ya, sudah masuk ya. Jadi walaupun si bandar lokalnya keluar tapi di sini disertai dengan si MG ya. Nah, ini bagus juga teman-teman. Ya, ada si CC teman-teman ya di broker Forex ya CC nih. Ngambil 1,4 juta. Jadi walaupun dibuang sama bandar Forex ternyata si CC ngambil. CC ngambil aja nggak 1,4. 28.000 lot. Oh, masih banyak barangnya teman-teman ya, masih aman ya. CC masih aman, jadi kalau ada kenaikan terus ada koreksi akan lebih baik lagi. Posisi uptrend, teman-teman, posisi uptrend. Jadi si bandar lokal ngebuang sama pohon ngebuang, tetapi yang nerimanya bagus teman-teman ya, si CC 16,1 miliar, 1,4 juta lot. Dan ada beberapa emiten yang dijagokan, kemudian MG sudah mulai megang 1,4 juta, RF sudah megang 2,4 teman-teman ya. YJ juga sudah megang, ZP juga sudah megang. YP itu bagus teman-teman, YP ya, YJ untuk di lokalnya bagus sih. Oke teman-teman, secara buangan sih masih buangan bandar lokal sama foreign, tetapi secara EMA masih posisi uptrend. Nah kalau dia turun ke level sini hati-hati teman-teman ya, selain dia menutup PR-nya ternyata dia juga turun di bawah MA 20-nya ya, artinya posisi downtrend. Ini dikit lagi target ya di angka 120 sama di angka 130. Apa kuat ke 200? Kita lihat di sini teman-teman ya. Nah, ini kalau ke 200 cukup posisi murah kok di sini ya. Bisa teman-teman 200 apalagi tinggal harus bisa melewati ini dulu kan. 173 dulu. Ini posisi uptrend teman-teman ya. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, nah ini step 6, udah bikin step 6 dia ya. Kita lihat dulu. Nah, dia kalau koreksi ke arah sini masih aman ya. Apabila dia koreksi ke angka 109 masih aman. Yang bahaya itu ketika sudah melewati 199 teman-teman, itu baru dia akan turun lebih dalam lagi ya. Step by step aja teman-teman ya, target selanjutnya ada di angka 120 dan di angka 133 dulu. Nanti untuk 200-nya kita lihat pungutan dari seorang bandarnya ya. Bandar sudah keluar tetapi ternyata diambil sama broker bagus juga teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan terjadi ya kenaikan besok ke angka 119, bahkan kalau ke angka 1331 akan lebih keren lagi ya. Tetap harus hati-hati bila mana dia turun ke 109 masih aman. Hati-hati bila sudah mulai turun ke angka 99, itu posisi sudah mulai downtrend, kecuali ditahan dan di-sideways-kan di area sini. Oke, bumi sudah bagus teman-teman ya. Ini tinggal satu ke targetnya aja. Sudah melewati bukit yang ini dua nih, yang kecil ini nih. Cenderung akan uptrend teman-teman ya. Tin, kita lihat tin. Tanda kenaikan sudah dicapai dengan baik ya. Kita twist tercapai dulu. Ini buat nanti ke depan, buat sejarah aja teman-teman ya. Pernah dibahas itu aja sebenarnya teman-teman ya. Ini tanggal berapa kemarin tercapai di sini ya? Tanggal 8. Kita hapus karena kenapa saya hapus? Karena ada tanda kenaikan baru teman-teman ya. Kita hapus.
Ini juga tanda kenaikan sudah dijemput dengan baik. Ini tanda kenaikan teman-teman di angka 1225 ya, ini target kenaikannya. Nah, apabila dia turun ke level sini masih aman teman-teman nih ya, ini masih aman. Hati-hati kalau sudah turun ke level 1065 lagi ya, bisa posisi downtrend. Cuman ini hati-hati teman-teman, si bandar lokal sama si forex ternyata jualan di area sini ya. Jualan di area sini nih. Perhatikan ya bandar forex ya, jualan dengan baik ya. Nah, kalaupun jualan, kita lihat siapa yang nerimanya tuh kan. Yang nerima sedikit CYU ya sama ada XL Foreign. Sekarang XL Foreign sudah berkeliaran di mana-mana teman-teman ya. Wah, bisa menjadi baik nih teman-teman ya. Jadi nyaru teman-teman nanti ya. Bandarnya bisa jadi XL, nanti bisa jadi bandar selain retail, selain smart money, ternyata dia ada bandar juga ya. Siapa tahu ini XL ini ada XL bandar gitu teman-teman ya. Tapi sini belum terdeteksi ya di sini ya. Di sini SS ngebuang, FS ngebuang, cuma CCNISQ, PD yang nerima teman-teman ya. Ini FZ ya, CC yang nerima nih. Kalau CC foreign sih keren teman-teman ya. Ini yang foreignnya adalah bentar. Nah, YU juga YU lumayan ya 26.000 ya 2,9 miliar ya, tapi ngebuangnya lebih banyak lagi ya. Oke teman-teman, untuk tin ya hati-hati aja soalnya pembuangan daripada bahan foreignnya bagus ya. Pembuangannya sangat banyak banget. Dia mau sideways atas. Makanya nih kalau dia lepas daripada harga 115 hati-hati bisa ke angka 1065, hati-hati ya bisa turun kembali ya untuk menjemput PR-nya di angka 1000-an ya di sini nih untuk menjemput ada gap kecil di sini. Mungkin nanti mau sideways dulu, tapi kalau tanda-tanda kenaikan sudah dibikin di angka 1225 berarti sudah mulai bagus ya. Targetnya di sini 1600 teman-teman untuk si tin ini ya. Dikit lagi ya, tinggal 500 poin lagi. Tapi kalau berkehendak lainnya gimana lagi teman-teman ya. Secara valuasi pun harga wajarnya 1592, artinya cuma beda 8 poin ke 1600. Saya pikir sih bisalah teman-teman ke harga wajarnya ya. Ini sekarang posisi di mana? Jangan sampai teman-teman nyangkut teman-teman ya. Ini masih di posisi murahnya teman-teman ya. Jadi kalau dia posisi di angka 1600 ternyata masih eh, di bawah harga tengah teman-teman selama 10 tahunan, masih di bawah harga tengah, artinya posisi murah. Ini dijual harga murahnya ya teman-teman ya. Harga wajar pun masih di angka 1.500-an. Jadi posisi masih murah di sini teman-teman. Apalagi MA20 juga masih menuju ke atas, cuman hati-hati kalau sudah melewati 1065-nya ya di sini ya, posisi akan downtrend kembali. Dan tetap harus hati-hati si barang lokal ataupun masih sedang jualan. Mudah-mudahan ditahan ya di area 1120-an lah. Tidak jauh-jauh untuk menahannya di area sini ya. Dan si barang foreign ataupun lokal cenderung berhasil jualannya teman-teman ya. Jadi selama beberapa hari nih ya, 3-6 hari ini si bandar foreign luar biasa ngejual sangat bagus teman-teman di harga tingginya. Oke teman-teman, untuk tim seperti itu ya, secara TA bagus, cuman dari isiannya aja ya cenderung si bandar lokal dan foreign keluar. Smart money juga belum masuk teman-teman ya. Kalau dia sideways nanti smart money masuk baru mungkin itu ada lawannya kembali yang lebih keren lagi bisa menguap harga. Oke, untuk tin seperti itu. Ada BRMS, kita cek BRMS. BRMS. BRMS lagi nukik teman-teman ya, lagi nukik. Sudah lewat MA 20-nya, hati-hati ini target kenaikan saya naikin ke depannya sudah dilewati dengan baik. Nah, ke 404. Di sini ada gap kecil teman-teman 382 tanda kenaikan. Nah, apabila dia naik teman-teman ya, untuk tanda kenaikannya apabila dia melewati angka 382 dipastikan dia akan menuju ke angka 404. Tapi kalau dia hanya menyentuh aja ya ataupun dengan shadow hati-hati dia akan ke bawah. Dia akan menjemput PR di angka 352, hati-hati ya. Ini posisi downtrend. Si Bana Loka dan Pro cenderung dia masih jualan. Ini teman-teman lagi posisi downtrend, mudah-mudahan ditahan di sini ya nih di tanggal 8 nih di 274, mudah-mudahan di situ. Kita lihat BRMS posisi di mana. BRMS posisinya di ya hati-hati teman-teman, BRMS ini posisinya posisi eksklusif ya, eksklusif. Dia posisinya di harga mahal teman-teman ya. Ini di harga mahal, tapi tenang ini milik bandar. Perhatikan ya. PR rasio 91 di atas 50, artinya ini milik bandar.
Kita cek BRMS. Untuk PE rasio sekarang berapa? BRMS 90. Ini 91 kan? Nah, berarti sedikit satu kali lagi tuh kenaikannya. Jadi hati-hati posisi downtrend ya, soalnya si MA 10 sama MA 20 sudah mulai posisinya di atas candle. Kecuali kalau besok ada dorongan ya. Mudah-mudahan bisa menutup sini dulu deh. Di angka 348 ya untuk sideway-nya. Mudah-mudahan bisa jebol ini hati-hati teman-teman ya. Ada dua tanda penurunan di sini ya. Satu di angka 298, yang satu lagi di angka 274 ya. Itu tanda-tanda penurunan apalagi kalau sudah melewati MA 200-nya wah bisa jadi dia downtrend kembali. Kalau ini kan tragedi teman-teman. Nah, kalau dia turun seperti ini lagi teman-teman dan si MA 200 masih menuju ke atas masih posisi uptrend berarti. Cuman ini bandar lokal dan poin cenderung jualan. Kemarin bandar polen masuk ya, terjadi kenaikan sedikit, terus langsung dibuang per hari ini. Dan bandar lokal masih terus ngebuang, perhatikan ya. Ada pengambilan dikit waktu tanggal 8 dia ngebuang lagi. Cenderung dia buangan dan harganya sekarang sudah mulai di harga tengah ke atas, artinya harga mahal. Oke teman-teman ya, jadi si BRMS ini dijual di harga mahal. Kalau teman-teman ingin ngambil, tunggu aja di harga tengahnya di angka 262 ataupun di atas sedikit di angka 270. Itu mungkin sedikit agak murah teman-teman ya. Ini ya di area sini nih 274 juga boleh, kalau nggak di angka 232 akan lebih baik lagi ya. Pasti downtrend tapi teman-teman ya. Tunggu kalau dia turun ke bawah, kalau mau ngambil lagi usahakan MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Dan lihat isiannya dulu teman-teman, kalau si bandar lokal dan foreign cenderung dia ngisi berarti cenderung bagus. Tapi di sini smart money sudah mulai masuk dikit ya, mudah-mudahan bisa sideways-kan di angka 348. Mudah-mudahan di situ ya. Karena kalau dia sudah mulai di sini ditahan ya teman-teman, artinya posisi uptrend kan. 1 2 di sini jaga, ini yang ketiga teman, 3 step berarti ya. Step ketiga di situ. Tapi ingat sekali lagi dia dijual di harga mahal. Oke, lanjut teman-teman. Pada saya punya target sini teman BMS nih. Tuh, 660, tapi jangan tinggi-tinggi sini aja nih. 565 ya, kita harus bersahabat dengan waktu. Nanti di target 560 itu cenderung saya mengambil untuk di tahun 10 tahun ke belakang ya. Ini dari sini nih. Nah, ini kan 10 tahunan di sini. Nah, di belakang ini teman-teman. Ini kan 2000 berapa nih? 2015 ya. Di bawah 2015 teman-teman. Itu target kenaikan ada yang sampai ke 600. Ya, teman-teman sampai itu ya. Oke, teman-teman ini dari PE rasionya harga sekarang itu di 90. Nah, ini 91. Berarti tinggal satu kali lagi ya. Oke, teman-teman, cenderung dia kalau BRMS bisa lewat sini teman-teman ya, di angka 420 mungkin dia akan up ya. Tapi kalau dia cenderung ditahan teman-teman di angka 384-nya cenderung dia ada penurunan kembali. Ini 251 ya untuk harga wajarnya, harga bandar teman-teman ini mah ya. Soalnya bandar yang ngerjain ini. Oke teman-teman, BRMS hati-hati ya dari posisi nuki ke bawah kecuali kalau besok ada dorongan dan mudah-mudahan ditahan di angka 348. Lanjut ada BP. Nah, kalau BP emiten yang repot teman-teman ya. Jadi saya suka bilang kalau WiFi itu BP ya. BP itu terus diakumulasi sama bandar foreign dan akumulasi juga badai bandar lokal. Dia diizinkan naik tapi terbatas. Ingat diizinkan naik tapi terbatas. Lebih baik nanti teman-teman ngambil di bawah aja, jangan ngambil sekarang. Karena kenaikan di angka 83 sudah dilewati, di angka 82 juga sudah dilewati. Ini di sini saya tidak melihat ada tanda kenaikan, hanya langsung aja ke angka 89. Ini cenderung di angka 92 teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau take profit di bawah 92 aja. 91 kalau nggak di 90-an teman-teman. Posisi masih posisi downtrend dan mudah-mudahan ditahan di sini teman-teman ya di angka WMA 200 ini. Ini tanda penurunan sudah lihat di sini juga ada nih di angka 73. Nah, di sini juga ada satu nih. Nah, jadi kalau jebol ke arah sini masih aman nih ya. Kenapa masih aman? Karena masih ditahan di MA 200 nih. Jadi belum turun ke MA 200. Apabila jebol ke angka sekitar 73 ya. 73 di sini nih cenderung dia akan nanti kalau mau ngambil teman-teman ya. Ini kan terbatas pergerakannya antara level 76 sama di angka 92-an, 92 sampai angka 94. Nah, teman-teman lebih baik nanti tunggu di bawah aja. Nanti kapan mulai ngambil lagi? Ketika MA10 di bawah kanan menuju ke atas. MA10 di bawah kanan berarti di sini teman-teman. Perhatikan ya MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Di area 80. Nah, kalau di sini kan yang di 80 nanti tunggu aja teman-teman. Ini kan posisi downtrend nih. Tunggu saya seperti ini posisinya nih ya.
Posisinya seperti ini dan smart money sudah mulai masuk bagus 3 nih ya. Bayangkan teman-teman, oh udah masuk 3 nih gitu kan, MA10 sudah di bawah kanan menuju ke atas. Ya cuman naiknya terbatas ingat ya, sampai angka 93 aja. Ya kalau nggak 90 aja lah take profit ya. Kalau mau ngambil nanti aja, ini posisi downtrend. Ya walaupun si bandar, Polri terus akumulasi, dia cenderung ditahan di situ karena ini repo teman-teman ya. Pengambilannya sangat begini. Ada yang 2 sepertinya teman-teman. Bull sama BV teman-teman, itu sama-sama saham seperti ini ya. Jadi kumpulin tapi ditaikin, turunin lagi, taikin, turunin lagi, cenderung dia bertahan di area situ ya. Yang saya bahas kan sudah lama ini teman-teman ya. Cenderung dia naik, nanti turunin lagi, naik diturunin lagi, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke angka 90, targetnya sini aja 90 aja ya, kalau nggak di angka 92-nya. Lumayan kan 92 teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk si BP seperti itu, jadi walaupun diambil sama Bandar Poren ini lagi direpokan, artinya lagi digadaikan, cenderung dijagain harganya teman-teman ya, tidak akan terlalu terlalu tinggi dan tidak akan terlalu rendah. Ya, ini kemarin terakhir di tengah 8 kan ikutan juga teman-teman ternyata ya. Tapi langsung ditarik lagi kan besoknya kan. Nah, jadi tanda-tanda di sini teman ya, tanda-tanda penurunan yang di angka 73. Nanti kalau dia sudah jangan di 73, kalau tidak bisa teman-teman di hasil aja nih. 76, tapi upayakan nanti ngambilnya itu ketika MA10 di bawah kanan menuju ke atas, teman-teman. Itu seperti itu ya. Tapi nikmatin aja teman-teman, ke angka 90 kan lumayan, dari 76 ke 90 kan lumayan lumayan teman-teman ya. Kalau mau istilahnya kalau mau dengan swing pendek teman-teman gitu ya. Dan persentasenya pendek juga. Saya itu dulu teman-teman di Jemas itu begitu. Jemas itu saya suka ngambil di angka 55, 60 sama 70. Ketika 70 saya akan biarkan. Ya, nanti saya ngambil lagi di angka 56, 55. Kalau saya dapat beruntung dapat di 55, nanti jual di angka 65 teman-teman ya. Kalau nggak di 70, kalau nggak di 74 teman-teman ya kalau beruntung gitu kan. Tapi biasanya saya kalau scalping kalah ya, scalping kalah, saya paling dulu itu kembali ke Jemas. Kalau sekarang kan udah di harga di atas 100 Jemas ya. Saya akan nunggu lagi di angka 50, 56-nya. Dulu waktu zaman-zaman scalping, ketika pengembalian modal teman-teman ya, yang kalah scalping, saya pasti kembali ke Jemas. Karena Jemas itu begitu teman, 55 naik ke angka 70. Jual, nanti saya tunggu lagi gitu, di angka 55, 56. Masuk lagi, naik dijual di 69. Seperti itulah teman-teman, terus aja bolak-balik. Nah setelah modalnya sudah balik lagi, belajar lagi scalping teman, seperti itu dulu ya di Jemas, seperti itu saya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya, untuk BP itu ternyata dia dibatasi kenaikannya dan penurunan pun cenderung dibatasi. Itu yang saya, tahu dari BP ini, dari, lukisan yang saya baca di lukisan market maker ini. Oke, BP seperti itu ya. Lanjut ada Semil teman-teman ya. Semil itu pernah apa tuh, pernah tuntas pembahasannya teman-teman ya, Semil ini. Posisi lagi tengah ke murah atau posisi sudah mulai murah teman-teman ya. Nah ini sudah selesai ini maksud saya pernah dibahas selesai pengawalan. Semenjak dari sini ikutin aja MA-nya. Dan dia langsung di-downtrend-kan berapa persen ini? Dua di oh ini tunggu di angka 206 ya. Nah lebih baik teman-teman tunggu aja ini, tanda penurunannya kan, sudah mulai disentuh nih ya. Tunggu aja kalau mau ngambil, tunggu aja kalau mau ngambil, tunggu aja. Tunggu sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Biarin aja seperti itu. Biarkan ini teman-teman menjadi dia punya PR ya di MA 200-nya nih. Nempel di MA 200 pas banget ya. Pas banget di tanda kenaikannya dan di pas banget di MA 200-nya. Kalau mau ngambil nanti aja ketika MA 10 di bawah candle menuju ke atas. Posisi sekarang posisi sudah mulai murah teman-teman, sudah mulai murah. Kita cek Semil, posisi untuk PR rasionya berapa? Semil nih. Target kenaikan di sini teman-teman nih. Kalau dia tembus 278, 279 ya teman-teman, cenderung akan uptrend bisa mencapai ke angka 330. Ini ya gap yang sangat lebar. Nanti ini akan ketutup ya. Tinggal tunggu waktu aja. Karena sekarang posisinya SMA 20 sama MA 10 pun masih posisi menukik ke bawah. Artinya posisi downtrend. Nah per hari kemarin, 3 hari ini sudah mulai diambil sama Bandar Poren ya. Nah biasanya Bandar Poren itu memanfaatin dikit kenaikan sementara bisa angka 278. Itu kenaikan sementaranya. Tapi akan lebih baik lagi teman-teman, lebih baik teman-teman tunggu aja sampai MA10 di bawah kanal menuju ke atas. Itu akan lebih baik lagi karena sudah menandakan dia akan mulai up ya.
Smart Money juga sudah mulai ngumpul. Kita lihat, cek dari tanggal 8 Mei, 8 Mei. Siapa forennya? Ada AK, Ciat. Ciat lagi bagus juga ya. Lagi banyak duit ke JP teman-teman. Ya, si AK JP sudah mulai masuk, BKCT sudah mulai masuk. Artinya sudah mulai diakumulasi sama asing, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan ditahan ya di angka sekarang ataupun tidak lebih daripada ini. Ya, target saya sebenarnya di sini teman-teman di angka 220 ya. Ternyata belum ada pantulan teman di sini ya. Oke, jadi kalau sekarang itu dalam posisi dia masih downtrend tapi ditahan di MA 200 ya. Mudah-mudahan terus bertahan di angka MA 200 ya. Dan lihat kumpulan daripada seorang bandar lokalnya ya, kalau sudah ngumpul lagi berarti dia pertandakan up. Karena Smart Money juga sudah mulai ngumpul. Tunggu sampai Smart Money yang bagus, bandar lokal juga muatan bagus ya. Maaf, bandar foreign muatannya bagus, bandar lokal pun ada. Biasanya cenderung di up teman-teman ya. Nanti setelah ada MA10 baru saya menaruhkan target ya teman-teman ya. Target kenaikan sementara bisa angka 278 dan di angka 328 teman-teman ya. Kalau tidak lepas daripada itu berarti dia akan downtrend kembali. Tapi kalau bisa melebihi dia bisa punya baik ke angka 458. Oke, posisi sekarang agak murah dikit ya, agak murah dikit ya. Tunggu aja sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas kalau untuk semil ya. Oke, dia MA10 di bawah seperti ini teman-teman nih. MA10 di bawah candle, MA10 yang biru, nah di bawah candle kan ya menuju ke atas. Ya, ini kan bawah MA10 di bawah candle menuju ke atas di sini teman-teman ya. Ambil seperti itu, walaupun agak atas sedikit bisa di sini. Ya tapi hati-hati teman-teman ya, teman-teman jangan kejebak, teman-teman ya jangan kejebak ketika ada kenaikan sementara. Nah, ini belum ada konfirmasi untuk ada harusnya masih punya PR di angka 181 teman-teman. Dia punya PR di angka 181. Termurahnya ada di angka 95 ya, pernah menyentuh ke angka 108, tadi tidak pernah menyentuh lagi ke angka 97, 95. Itu adalah tanda-tanda penurunan juga teman-teman ya. Oke, untuk semuanya seperti itu ya. Jadi teman-teman yang nyangkut yang di atas ada santai dulu, jangan average dulu ya. Lebih baik nanti tunggu aja MA10 di bawah candle menuju ke atas. Terserah teman-teman harganya di mana, tapi tanda kenaikan sementara bisa ke level 286. Ya, maaf teman-teman tadi terputus sebentar ya. Tadi lupa teman-teman ya, saya nyolokin listriknya. Oke teman-teman, semuanya sudah mulai diambil ya sama si bandar foreign, tapi lebih baik nanti tunggu aja sampai benar-benar dia CMA 10-nya di bawah kanan menuju ke atas. Nanti pun kalau ada kenaikan sementara bisa ke level ke angka 278 teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke Koci teman-teman ya. Kita lihat Koci. Tokoh Ekstra Nusantara. Koci tanda kenaikan sudah ditempuh nih teman-teman. Sudah bagus teman-teman. Satu, pas banget di tanda kenaikannya ya. Oke, Koci sudah membuat shadow sampai ke level 61 teman-teman ya. Mungkin tadi teman-teman dimanfaatin ya. Dan per hari ini bagus teman-teman ya pengeluarannya daripada bandar lokal dan foreign. Bagusnya kenapa? Berarti dia sedang aktif teman-teman ya. Si bandar lokalnya kembali ngambil ada pengeluaran, foreign kembali ngambil ada pengeluaran. Artinya si bandar lokal ataupun foreign masih ada di dalam teman-teman ya. Tanggal 14 ya. Kita lihat domestiknya per hari ini ada YPMG yang keluar, XL sama CP masuk teman-teman kita masuk ya. Tapi dari CP bagus teman-teman. Untuk foreign AG keluar, AG keluar, DR masuk cuma 1.000 doang, kecil amat teman-teman ya.
juga ngejual cuman 15 juta doang net net sale-nya ya. Kecil teman-teman, skala kecil, dia gampang. Kalau istilahnya kalau dikejar gampang teman-teman ini ya. Mudah-mudahan bisa besok sampai naik lagi ya. Sudah mulai ini tanda penurunan di sini tuh seekor merah teman-teman ya. Jadi dia sudah keluar dari ekor ini mah ada tanda penurunan lagi di sini. Ini tanda penurunan teman 50 juga sama tanda penurunan ya, angka 51 nya. Cenderung dia masih ada ke 50. Emang ini kan emiten 50-an teman-teman. Oke, teman-teman untuk kunci seperti itu ya. Masih barang lokal masih ada di dalam, foreign pun masih ada di dalam. Tenang aja. Bisa jadi ini bisa naik lagi ke level lebih tinggi lagi di angka 57. Mudah-mudahan ini diam di sini teman-teman. Tapi ingat dia sedang meninggalkan jejak penurunan ke angka 50. 51 sampai 50. Kenapa? Karena ada seekor merah teman-teman ya. Kemarin kan dia close di angka 53. Tapi langsung up daripada langsung di sini langsung ke bawahin gitu kan. Nah, terjadilah di sini teman-teman. Ini yang menjadi dia menjadi si ekor merah itu ketika ada kenaikan di sini. Dia bikin gap ya, bikin gap kecil. Ini tanda si ekor merahnya, ini si ekor hijaunya. Jadi antara 51 50 ada tanda penurunannya. Tapi tenang aja teman-teman, ini si koci ini ya. Karena si bandarnya belum keluar semua teman-teman. Kita cek koci apakah emiten yang dilongsorkan atau di up duluan. Nah, ini emiten yang dilongsorkan teman-teman ya. Saya punya kasih tanda enggak? Nah, si PG teman-teman, ini target kenaikan di tahun 2024. Nah, saya deketin. Kita cek ini emiten yang dilongsorkan enggak. Nah, emiten-emiten yang dilongsorkan adalah, oh iya target utama ini emiten yang dilongsorkan teman-teman. Saya sudah ngasih tahu kepada teman-teman ya, ketika emiten yang dilongsorkan teman-teman ya, biasanya itulah emiten-emiten yang awalnya langsung dilongsorkan, suatu saat dia akan kesini lagi. Ini dari tahun 2023 ya, 23, 24, udah 1 tahun teman-teman ya, tapi belum ke target utamanya di angka ya teman-teman, di angka 84. Di sana menargetnya angka 84 teman-teman untuk si Koci ini ya. Ini salah satu emiten yang dilongsorkan. Saya baru meneliti tahun 2024. Kebetulan Koci masuk ke tahun 2025, masuk ke watchlist juga gitu teman-teman. Maka saya akan tulis di sini emiten yang dilongsorkan. Nah, ini biasanya masih milik bandar teman-teman. Jadi ketika sebuah emiten dilongsorkan tanpa ada kenaikan ya, kan ada yang naik duluan baru dilongsorkan. Nah, ini langsung dilongsorkan. Berarti itu masih milik bandar. Tapi kedepannya ini akan menjadi emiten 50-an teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman suka dengan Koci nanti ngambil aja di angka 50 gitu teman-teman ya. Cuman harus bersabar kan, kalau emiten yang 50 itu harus bersabar. Ya itu sabarnya 3 S-nya teman. Sabar, sabar dan sabar ya. Kalau FCA tambah satu lagi S-nya. Sabar, sabar, sabar dan sabar teman-teman. Seperti saya bilang teman-teman ya. Teknikal, fundamental, bandarmologi, foreign flow juga. Kalau teman-teman bersabar pasti kalah semuanya. Jadi teknikal yang paling bagus itu adalah bersabar. Nah, teman-teman bagi pemula jangan masuk ke emiten 50-an. Walaupun tergiur dengan kenaikan yang sangat fantastis, 30%, 35, gitu teman-teman, 60, 100. Teman-teman kuat nggak dengan kesabarannya? Kadang-kadang niatnya mau 60%, mau 70%, ketika tegur naik sedikit 5%, daripada nyangkut, karena nunggu sudah lama. Nah, teman-teman harus kuatkan mental itu. Kalau teman-teman pingin istilahnya menang di saham 50-an. Ya orang-orang bersabarlah teman-teman yang bisa menang di saham 50-an. Oke. Jadi untuk Koci ini sudah ada penjualan tapi si barang lokal ataupun boleh cenderung masih ada di dalam. Masih aman teman-teman ya. DKHH DKHH ini kan saham IPO teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau yang ngambil dari IPO-nya ya sudah untung kan sekitar diarahkan kan. Nah ini emiten yang istilah diarah dulu kan tapi dia meningkat jejak kenaikan. Ingat teman-teman kalau teman-teman perhatikan ya waktu saya ngebahas DKH kalau sudah dia kan pada si EP ini teman Y si EP kan ini. Y si EP kan. Masih ingat soalnya teman-teman saya. Nah, kali ini kan Y-nya si EP teman-teman ya. Nah, dia kalau pakai sistem di downtrendkan dulu atau dilongsorkan duluan, teman-teman, nanti average-nya di angka 50 aja, ya.
Nanti average-nya di harga 50 aja. Tapi kalau ini hanya sementara penurunannya 3 sampai ke 50, dipastikan dia akan nyampe lagi 240 ya. Kalau dia tidak dilongsorkan sampai ke 50, dipastikan kembali dia akan ke angka 240. Tapi kalau dia dilongsorkan ke 50, tunggu sampai 50. Baru teman-teman average aja. Karena uangnya CEP biasanya bertanggung jawab teman-teman. Tidak lama kalau dia itu ya. Kalau sudah didontorkan ke angka 50, apalagi sesuainya hanya CEP aja, cenderung akan lebih mudah dia untuk mengap harganya. Dan per hari ini Bandar Poren sudah mulai masuk, teman-teman. Ada si HP ya, walaupun Bandar Poren KW ya. Smart Money sudah mulai masuk. Tapi si Bandar Poren sebenarnya sudah ngambil sejak IPO teman-teman ya. Bukan sejak IPO, sejak listing tanggal 8. Tanggal 8 Mei kan dia listingnya. Nih, ada si HP, si Exa sama si AG. Domestiknya kita lihat CP sudah keluar ya 1,2 juta lot. Siapa yang nerima? Teman kita gitu kan. Makanya hati-hati teman. Lebih baik teman-teman kalau longsor ya, ini kan lagi longsor nih. Upayakan teman-teman santai aja dulu teman-teman ya. Santai aja dulu, jangan ambil keputusan apapun. Kecuali kalau teman-teman scalping ya silahkan, rame pasti teman kalau teman-teman scalping gitu kan. Tapi kalau teman yang sering santai aja ya, santai aja. Nanti juga teman-teman ya, pasti akan di-up kembali kok kalau dia dilongsorkan, baik dilongsorkan ke level tidak ke 50 ataupun ke 50. Nah, nanti dia akan kembali lagi ke harga listingnya. Ini kan harga sini di sini teman-teman ya, di sini nih. Ya, di angka 177 kemarin waktu di-up harganya sampai sini melewati 240 kan. 240 di sini. Langsung dilongsorkan ini. Ini adalah tanda-tanda nanti akan di-up ke sini lagi. Kalau tidak terjadi kelongsoran sampai ke 50 pun, dia akan ke sini lagi. Apalagi kalau ke 50 pasti dipastikan dia akan ke 240. Karena kecenderungan EP itu bertanggung jawab itu teman-teman ya. Makanya kalau yang listingnya EP dipastikan seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk DKHH seperti itu ya. Bandar Poren sudah mulai masuk, bandar lokal pun demikian, tapi bandar Poren sedikit teman-teman ya. Nah bandar lokal itu bandar lokal si UY-nya lagi keluar, lagi jualan dulu bagus ya. Nah, ini teman-teman kita yang istilahnya ngambil teman-teman, apalagi teman kita si XL ya. Tapi mudah-mudahan terdeteksi smart money teman-teman di sini, mudah-mudahan smart money bagian daripada XL, daripada bagian daripada YP teman-teman ya. Ini tidak dia tidak bekerja sendiri teman-teman ya. Memang si OY-nya siapa tapi tidak bekerja sendiri. Ya, bisa jadi tambahin sama si MG sama si AO teman-teman, perhatikan ya. Yang ambilnya juga yang jualan juga bagus teman-teman ya. Yang ngejualnya broker bagus teman-teman, tapi yang nerima mudah-mudahan bagian daripada smart money, karena smart money pun dia bisa bertarung dengan yang namanya bandar lokal ataupun forex, cenderung sama-sama besar dananya, cuma terbatas saja teman. Oke teman-teman, untuk DKHH seperti itu ya. Satu lagi deh JIHD ya teman-teman. Nah teman-teman, nanti untuk selanjutnya ya, ini kayaknya tulisannya yang nggak cukup teman-teman ya. Saya maksimal itu 18 emiten teman-teman ya. Nah untuk JIHD ada tanda penurunan di angka 665, posisi lagi downtrend dulu teman-teman ya. Perhatikan MA20 sama MA200-nya sudah mulai di atas candle ya, sudah mulai di atas candle. Berarti tadi kemarin itu kenaikan sementaranya teman-teman ke level sini ya. Ini posisinya lagi posisi downtrend ya. Perhatikan si Bandar Poren teman-teman lagi ngejual, Bandar Lokal pun lagi ngejual. Nah, ini smart money masuk teman-teman nih, sudah mulai masuk lagi kan. Sudah mulai masuk lagi. Nah, mungkin nanti kenaikan sementara teman-teman bisa ke level 825, tapi kalau dia nggak kuat teman-teman, saya punya tanda kenaikan di sini. Nah, ya di angka 760. Itu ada tanda kenaikannya. Kalau digedein ada kali ya yang kecilnya. Melihat ya, kita gedein, panjangin terus gedein teman-teman. Ternyata ada benar teman-teman di sini nih. Ini satu di sini, satu lagi di sini nih. Nah biasanya sampai sini teman-teman. Itu tanda kenaikannya. Jadi kalau dia ada tanda kenaikan lagi seperti halnya ini nih, ya, sementaranya bisa ke level sini. Posisi sekarang lagi posisi downtrend walaupun MA20 ke atas, tapi sudah mulai ketemu. Karena si benar lokal masih benar lagi jualan. Ya, hati-hati. Apalagi ada PR di angka 655 lagi. Ini milik bandar teman-teman, jadi HD ini. Milik bandar teman. Ya, PRS-nya 50, harga dia di atas 50 teman. Di atas 50 biasanya milik bandar. Ini posisinya lagi murah teman-teman ya.
Kalau pengen kemarin agak murah di angka berapa? 4 berapa nih? 490 ya. Ini 490, 500. Ya 496 teman ya. Posisi murah tapi ini tanda-tanda penurunan teman-teman. Ini tanda-tanda penurunan. Ya teman-teman, lebih baik nanti kalau mau ngambil lagi ataupun average, upayakan MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Nanti mungkin bisa menikmati kenaikan sementara di sini karena gap yang sangat lebar teman-teman di sini. Ya. Dan kabar baiknya sekarang smart money sudah mulai kumpul kembali walaupun ada pembuangan daripada Beraloka dan Foreign, cenderung smart money sudah berkumpul dengan baik. Ya bisa biasa saya bilang kan, kalau smart money itu bagian daripada retail teman-teman. Tapi dia atas nama institusi biasanya. Nah, teman-teman mungkin seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kekurangannya ataupun emiten-emiten yang dibahas di harga wajar, mungkin nanti siang teman-teman ya. Untuk malam ini kita bahas sekian dulu ya. Oke teman-teman, salam teruntuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.